Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Eni Setiawati, mahasiswa dari D3 Keperawatan Purwokerto. Saya sekarang sedang melakukan praktek klinik keperawatan keluarga. Di sini saya akan melakukan pengkajian keluarga terhadap keluarga Bapak Munari. Ya, untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan pengkajian keluarga, pendidikan kesehatan kepada keluarga, dan melakukan tindakan relaksasi nafas dalam sesuai dengan intervensi yang telah saya lakukan pada asuhan keperawatan saya. Baik Pak, mulai saja dari identitas keluarga. Saya Ya, untuk keluarga Bapak terdiri dari berapa? ada 5. Ya. Untuk namanya? Nama saya Bapak Munari, istri Ibu Uki, langsung anak. Ya, untuk anak pertama. Anak pertama Meli, anak kedua Sasi. Ya. Untuk nenek namanya siapa? Nenek Ati. Ya. Untuk usia keluarga? Usia nenek apa usia saya? Semua anggota keluarga. Kalau saya udah 40 tahun, ibu 38 tahun, anak pertama 16 tahun, anak yang kedua umurnya 12 tahun, nenek 54 tahun. Untuk pendidikan keluarga? Pendidikan keluarga, kalau bapak SMP, ibu SMP, ini yang umur 16 tahun, SMP, yang ini baru SD, yang 12 tahun. Pendidikan terakhir nenek? SD, Untuk pekerjaan keluarga? tani, sama ibu rumah tangga. Ya. Untuk selanjutnya yaitu tentang sosial ekonomi keluarga. Untuk pendapatan keluarga diperoleh dari siapa? Dari bapak Ya, Bapak bekerja sebagai petani, ya. Lalu untuk pengelolaan keuangan, sama ibu. ya, ibu yang mengelola keuangan keluarga. Lalu untuk aktivitas rekreasi, Sebareng-bareng nonton TV ya, untuk keseharian, bersama. sehari-harinya. Ya. Untuk riwayat perkembangan keluarga, tahap perkembangan keluarga saat ini, apakah ada yang sakit? Ada. Ya. Untuk keluarga yang sakit sudah memiliki riwayat sebelumnya? Sebelumnya pernah punya sakit darah tinggi. Ya. Untuk keluarga ada yang sakit darah tinggi yaitu nenek. Nenek. Ya. Lalu untuk tahap perkembangan keluarga sudah tercukupi semua atau belum? Sudah. Ya, sudah. Untuk kondisi lingkungan, bagaimana dengan kondisi rumah dari keluarga Bapak? Nyaman. Ya, nyaman. Dengan kondisi lantai berkeramik atau tidak? Lantai berkeramik, Ya. Lalu untuk jenis bangunan yang permanen? permanen. Ya. Lalu untuk ventilasi rumah? Ada. Ya, ada. Untuk jumlah ruangan? Kondisi rumah itu ada 4 kamar, ruang tamu, dapur, serta kamar mandi. Ya. Selanjutnya adalah pengkajian tentang fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi afektif. Ya. Bagaimana hubungan keluarga dengan anggota keluarga? Baik. Ya, hubungannya baik, akrab. Akrab. Lalu dengan fungsi sosial, bagaimana menjalin hubungan dengan lingkungan sosial di lingkungan sekitar? Ya, suka kalau ada kegiatan selalu mengikuti. Ya, berarti menjalin hubungan dengan baik. Baik. Untuk fungsi reproduksi pada anggota keluarga, Memiliki 2 anak dengan 2 anak masih sekolah. ya. Untuk fungsi ekonomi pada keluarga, Untuk itu saya sebagai petani dan ibu sebagai ibu rumah tangga. ya. Kemudian untuk fungsi perawatan anggota keluarga, pertama yaitu kemampuan keluarga mengenal masalah. Bagaimana keluarga Bapak mengenal masalah pada hipertensi? Belum tahu. Ya, keluarga Bapak belum mengenal masalah tentang hipertensi. Kemudian untuk fungsi mengambil keputusan, Kalau nenek sakit selalu dibawa berobat ke puskesmas. ya, keluarga Bapak membawa anggota keluarga ke puskesmas. Puskesmas. Untuk kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit, bagaimana? Belum mampu. Belum bisa merawat anggota keluarga yang sakit dengan hipertensi. Ya. Hipertensi. Selanjutnya untuk
Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Belum mampu. Ya, keluarga belum mampu memodifikasi lingkungan dengan hipertensi. Lalu dengan kemampuan menggunakan fasilitas kesehatan. Selalu membawa ke puskesmas. Ya, sudah mampu menggunakan fasilitas kesehatan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan promosi kesehatan tentang hipertensi. Di sini saya menggunakan media leaflet. Bisa tolong dilihat. Ya. Yang pertama, apa itu pengertian hipertensi? Pengertiannya adalah suatu peningkatan abnormalitas tekanan darah dalam pembuluh darah arteri yang mengangkut darah dari jantung dan memompa ke seluruh jaringan tubuh. Organ-organ tubuh secara terus-menerus lebih dari satu periode atau beberapa kali. Ya, penyebab hipertensi ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk penyebab hipertensi primer, yaitu pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan seperti stres, kegemukan, merokok, aktivitas fisik yang kurang, dan konsumsi garam yang terlalu berlebihan. Untuk yang hipertensi sekunder, penyebabnya yaitu tumor, diabetes, dan kelainan penyakit yang lain. Untuk tanda dan gejala hipertensi, ada nyeri kepala saat terjaga, kadang-kadang disertai mual dan muntah. Lalu ada penglihatan kabur akibat kerusakan retina akibat hipertensi. Yang selanjutnya ada ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat. Yang terakhir, edema dependen dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan darah kapiler atau tekanan pembuluh darah kapiler. Untuk komplikasi pada hipertensi, ada gagal ginjal, stroke, gagal jantung, dan kebutaan. Untuk pencegahan hipertensi, yang pertama, mempertahankan berat badan, kurangi asupan natrium, diet mengandung kalium dan kalsium, serta penurunan stres. Untuk cara perawatan dan pengobatan anggota keluarga yang sakit, yaitu dengan melakukan teknik relaksasi nafas dalam dan pemberian terapi obat diuretik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau salah satu anggota keluarga kami ada yang sakit, harusnya gimana ya? Ya, untuk penata laksanaan anggota keluarga yang sakit dengan hipertensi, yaitu ada teknik relaksasi nafas dalam, dan untuk teknik farmakologinya menggunakan obat diuretik. Ya, baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu terapi latihan nafas dalam. Sesuai dengan aspek keperawatan yang sudah saya lakukan, pertama saya akan menjelaskan prosedur teknik relaksasi nafas dalam kepada Nenek Ati. Ya. Yang pertama, memberikan kesempatan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam kepada nenek yang menderita hipertensi pada keluarga Bapak. Ya. Untuk yang pertama, memastikan kondisi nenek rileks dan santai. Lalu saya akan menjelaskan tujuan dan prosedur teknik relaksasi nafas dalam. Tujuan dari teknik relaksasi nafas dalam adalah untuk mengurangi rasa nyeri pada hipertensi. Untuk prosedurnya, yang pertama, posisikan diri senyaman mungkin. Yang kedua, tarik nafas dalam dengan menarik melalui hidung secara perlahan, lalu dirasakan dari ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, lalu hembuskan udara melalui mulut secara perlahan. Setelah melakukan untuk prosedurnya, yang pertama, posisikan diri senyaman mungkin, lalu tarik nafas dalam secara perlahan melalui hidung, lalu hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Setelah melakukan ini, selanjutnya melakukan nafas dengan irama normal sebanyak 3 kali. Jika sudah, lalu lakukan lagi
tarik nafas melalui hidung secara perlahan dan keluarkan melalui mulut. Jika nyeri terasa atau jika perlu dilakukan terapi ini. Baik, sekarang coba nenek praktekkan teknik relaksasi nafas dalam yang sudah saya jelaskan tadi dengan mengikuti arahan dari saya. Yang pertama, tarik nafas melalui hidung secara perlahan, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Lalu nafas dengan irama normal selama 3 kali. Dengan nafas normal, ya. Ulangi lagi, nafas melalui hidung, tarik nafas, ya, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Ya, seperti itu ya teknik relaksasi nafas dalam untuk mengatasi hipertensi pada nenek. Lakukan ini jika merasa nyeri atau perlu dilakukan tindakan relaksasi nafas dalam. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Ya, cukup. tidak ada. Terima kasih atas waktunya kepada keluarga Bapak yang bersedia menjadi responden pada praktek klinik keperawatan keluarga pada kasus hipertensi. Terima kasih kepada keluarga Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan pengkajian dan pengkes tentang kasus hipertensi pada anggota keluarga. Mohon maaf bila mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.